Kami dari Kelompok Satu dengan materi Sejarah Orde Lama. di sini saya akan menjelaskan apa pengertian dari Orde Lama. Orde Lama adalah nama masa pemerintahan jabatan kekuasaan Presiden RI Soekarno dengan Wakil Presiden DRS Muhammad Hatta, dikarenakan pada masa itu Indonesia adalah negara baru setelah Perang Dunia Kedua. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri Orde Lama. Yang pertama, peran dominan pada presiden. Yang kedua, terbatasnya partai politik. Yang ketiga, berkembangnya pengaruh komunis. Keempat, meluasnya peran ABRI sebagai unsur-unsur sosial politik. Taliban masa Orde Lama, pemerintah lebih stabil, pemerintah memiliki arahan dalam bekerja, arahan dari presiden. Kekurangan masa Orde Lama, pertama, presiden menjalankan pemerintah secara otoritas. Kedua, pemerintah tertutup. Ketiga, bertentang dengan prinsip demokrasi. Keempat, berkembang pengaruh PKI. Ada beberapa tindakan dan kebijakan pada masa Orde Lama. Yang pertama, devaluasi yang diumumkan pada tanggal 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang seperti berikut. Uang kertas pecahan Rp500 menjadi Rp50, uang kertas pecahan Rp1000 menjadi Rp100, dan semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 dibekuk. Yang kedua, devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp1.000 menjadi Rp1. Tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi. Penyimpangan Orde Lama. Tahun 1960, Presiden membubarkan DPRI hasil pemilu. Ir Soekarno diangkat menjadi Presiden seumur hidup, menetapkan penetapan Presiden yang memakai Dekret Presiden 1959 sebagai sumber hukum. Pemilu masa Orde Lama. Pada masa sesudah kemerdekaan, Indonesia menganut sistem multi partai yang ditandai dengan hadirnya 25 partai politik. Menjelang pemilihan umum 1955 yang berdasarkan demokrasi liberal, bahwa jumlah parpol meningkat hingga 29 parpol dan juga terdapat peserta perorangan. Pada masa diberlakukannya dekret Presiden 5 Juli 1959, sistem kepartai Indonesia dilakukan penyederhanaan dengan Perpres nomor 7 tahun 1959 dan Perpres nomor 13 tahun 1960 yang mengatur tentang pengakuan, pengawasan, dan pengubaran partai-partai. Kemudian pada tanggal 14 April 1961 diumumkan hanya 10 partai yang mendapat pengakuan dari pemerintah. Saya menjelaskan konfrontasi Malaysia. Oleh karena itu, keinginan tersebut ditantang oleh Presiden Soekarno yang menganggap pembentukan Federasi Malaysia yang sekarang dikenal sebagai Malaysia sebagai boneka Inggris merupakan kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru serta dukungan terhadap berbagai gangguan keamanan dalam negeri dan pemberontakan di Indonesia. Konfrontasi Indonesia-Malaysia adalah sebuah perang mengenai masa depan Malaya, Brunei, Sabah, dan Sarawak yang terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 hingga 1966. Oke, faktor berakhirnya masa Orde Lama ada 3 terjadi. Yang pertama terjadinya peristiwa G30 SPKI. Yang kedua, keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa gerakan 30 September 1965. Yang ketiga, ada keadaan perekonomian semakin memburuk di mana inflasi mencapai 600%. Sekian, terima kasih.